Saya Fenci Asa, saya di Suara Cita Edukasi. Selamat datang di Suara Cita Edukasi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, tokoh inspiratif. Beliau adalah Dr. Candidate Bapak Fenci Ferry Asa, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Beliau adalah fungsional arsiparis ahli muda di LPPM Universitas Negeri Manado. Selamat datang Pak di Suara Cita Edukasi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berada di Suara Cita Edukasi. Pak, pertanyaan pertama saya, kenapa Bapak terjun di dunia pendidikan? Pertama, karena terjun di dunia pendidikan, sebenarnya pada dasarnya karena latar belakang saya pendidikan S1, pendidikan ekonomi. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan magister pendidikan, dan saat ini sementara menyelesaikan pendidikan S3 pendidikan. Kemudian latar belakang kerja saya, pertama pernah menjadi guru di salah satu sekolah swasta di Manado, kemudian menjadi tenaga pengajar juga di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Tomohon, dan akhirnya saat ini bekerja di Universitas Negeri Manado, tepatnya di Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat. Jadi berbicara latar belakang tentunya sesuai dengan apa yang saya miliki atau ilmu yang saya dapatkan. Oke, baik Pak. Menurut Bapak, bagaimana pendidikan di Indonesia saat ini? Kalau berbicara tentang pendidikan di Indonesia, saya kira ada banyak kemajuan yang didapat. Walaupun memang harus diakui masih ada hal-hal yang perlu diperbaharui. Sebab kalau berbicara tentang pendidikan ini sesuatu yang kompleks, dan juga dilihat dari sosial budaya yang ada di Indonesia, tentunya memiliki karakter sendiri, sehingga apa yang dialami oleh satu daerah tentunya tidak bisa disamaratakan dengan daerah-daerah yang lain. Jadi kalau berbicara tentang pendidikan Indonesia, pada dasarnya sudah maju kepada tahap yang lebih baik, walaupun ada hal-hal yang harus diperbaiki. Oke, baik. Menurut Bapak, bagaimana dengan Universitas Negeri Manado sendiri? Berbicara tentang Universitas Negeri Manado, pasti selalu berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, ini bisa dilihat dari yang pertama dari capaian yang didapatkan oleh Universitas Negeri Manado. Kalau berbicara tentang ranking, dari tahun ke tahun, beberapa tahun terakhir ini, peringkat dari Universitas Negeri Manado pada dasarnya semakin lebih baik, terus lebih baik. Itu dilihat dari ranking yang ada. Nah, ini tentunya menandakan bahwa Unima sementara menuju ke tahapan yang lebih baik. Oke, baik. Bagaimana dengan penelitian? Oke. Memang kalau berbicara tentang penelitian, pada dasarnya penelitian itu yang ada di lembaga-lembaga, ada yang didanai oleh lembaga atau universitas sendiri, maupun yang didanai oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini kementerian ataupun lembaga-lembaga yang memberikan donor, yang memberikan partisipasi untuk penelitian. Dan ini kalau berbicara tentang penelitian, apalagi kalau berbicara tentang penelitian dari pusat, tentunya ini yang diutamakan adalah kompetensi para peneliti, dalam hal ini dosen-dosen. Mana yang terbaik pasti mereka akan mendapatkan. Karena untuk mendapatkan penelitian yang baik, tentunya harus melalui seleksi yang lebih ketat kalau mau dibandingkan dengan penelitian yang didapatkan di perguruan tinggi.
Oke, boleh tanya lebih lanjut apa indikator-indikator yang dapat menilai bahwa penelitian itu berkualitas, Pak? Oke. Ah, memang banyak kalau indikator-indikator yang melihat ah, ini penelitian ini berkualitas. Pertama yang dilihat dari latar belakang peneliti sendiri. Oke, baik. Dilihat dari latar belakang peneliti, dilihat peneliti yang baru atau yang pun sudah senior. Oke. Tentunya kalau peneliti yang baru pasti dia belum akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh peneliti-peneliti yang senior, karena ada tahapan-tahapan yang harus dia lewati, baik itu seleksi administrasi maupun seleksi dari materi penelitian atau topik penelitian yang akan dia seleksi, yang dia ajukan untuk diseleksi. Oke, baik Pak. Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, sampai pada titik ini apa atau siapa sumber inspirasi Anda, Pak? Yang menjadi sumber inspirasi bagi saya tentunya adalah keluarga. Keluarga adalah inspirasi dan menjadi motivasi terbesar bagi saya dalam bekerja maupun dalam menyelesaikan pendidikan. Oke, baik Pak. Pak, apakah selama ini Bapak mengalami kesulitan? Apa kesulitan yang paling sulit yang Bapak alami dan bagaimana Bapak menyelesaikannya? Sebenarnya kalau berbicara tentang kesulitan, selama kita mengikuti akan khususnya di lingkungan kerja, selama kita mengikuti akan prosedur-prosedur yang maupun atau selama kita melaksanakan tugas dan fungsi kita, saya kira kesulitan-kesulitan itu sebenarnya relatif lebih ringan sebenarnya. Oke, baik. Pak, bagaimana dengan lingkungan kerja Bapak? Apakah lingkungan kerja Bapak itu baik atau toksik, Pak? Dan bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Kalau berbicara tentang lingkungan kerja, tentunya yang saya lihat saat ini adalah sangat baik. Nah, ini bisa dilihat dari kebersamaan yang ada, kemudian dilihat dari capaian dari lembaga atau unit kerja di mana saya bekerja. Oke, baik. Pak, saat ini dikatakan adalah era VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, yaitu suatu kondisi yang menggambarkan situasi perubahan yang sangat cepat, tidak pasti, kompleks, dan ambigu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak menghadapi tantangan-tantangan baru ini di lingkungan kerja Anda? Memang kalau melihat dari perubahan-perubahan yang ada, tentunya sebagai seorang yang bekerja di lingkungan di dunia pendidikan, khususnya di tempat saya bekerja, tentunya yang pertama kita harus mempersiapkan diri perubahan suasana kerja, maupun ketika saat ini kita berada di era digitalisasi. Kalau kita tidak mampu menyesuaikan diri, tentunya dengan sendirinya kita akan terseleksi untuk terpinggirkan. Artinya ada orang-orang lain yang akan lebih baik dari kita kalau kita tidak menyesuaikan diri. Dalam hal ini mempersiapkan diri, baik itu pendidikan maupun keterampilan. Oke, baik. Pak, bagaimana Anda menjaga semangat dan motivasi Anda tetap tinggi, Pak? Sebenarnya kalau mau menjaga semangat dan motivasi tetap tinggi, ya syukuri apa yang ada dan apa yang dicapai. Oke, baik. Dengan posisi Bapak sekarang ini pasti sangat sibuk ya Pak. Bagaimana Bapak menjaga keseimbangan dan membagi waktu antara kehidupan pribadi dan kehidupan dalam pekerjaan Anda, Pak? Memang kalau membagi waktu dalam pribadi, khususnya dengan keluarga, Ya. Kita bekerja secara normal sebagai seorang pegawai negeri sipil, tentu dari jam 7.30 sampai dengan jam
jam 4.30. Ya. Itu pun belum dipotong dengan perjalanan ke Tondano. Posisi saya di Manado dan kerja di Tondano itu ada sekitar 1 jam. Iya. Berarti saya keluar dari rumah itu pagi. Kemudian sampai di rumah itu pasti hampir malam. Nah, tentunya memang tantangan tersendiri, tetapi yang harus saya lakukan ketika bersama-sama dengan keluarga yaitu memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan keluarga. Karena saya juga sadar bahwa kebersamaan saya dengan keluarga itu sangat dibatasi oleh waktu karena pekerjaan dan rutinitas saya. Jadi seberapapun kecil untuk waktu yang ada dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk keluarga, istri, dan teristimewa untuk anak-anak. Oke, baik Pak. Pak, menurut Bapak kesuksesan itu seperti apa Pak? Selama kita mempunyai tujuan yang jelas dan apa yang menjadi tujuan kita bisa kita raih, saya kira itu adalah satu sukses yang kita miliki dan dibarengi dengan tentunya ucapan syukur. Dengan ucapan syukur. Pak, the last question Pak. Apa legasi yang Bapak ingin tinggalkan bagi generasi muda? Yang mungkin saya ingin sampaikan kepada generasi muda bahwa di waktu-waktu yang akan datang tentunya akan semakin sulit. Artinya pertama dilihat dari apa? Dilihat dari lingkungan kerja yang pasti semakin tidak baik. Kemudian kompetensi, dan artinya anak-anak muda harus mempersiapkan diri sebaik mungkin mulai dari saat ini, karena tantangan yang mereka akan hadapi ke depan tentunya tidak sama dengan apa yang kami hadapi saat ini. Seberat apapun yang kami hadapi, saya rasa dan saya yakin masih tantangan yang ke depan yang masih lebih berat yang akan dihadapi oleh generasi-generasi yang akan datang. Oke, baik. Pak, terima kasih sudah berada di Suara Cita Edukasi.